Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 6 pejabat baru di lingkungan pemerintahan pada Senin, 27 April 2026. Para pejabat yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh publik hingga pejabat pemerintahan yang akan mengisi posisi strategis di kementerian dan lembaga negara. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Prosesi tersebut menandai pengisian sejumlah jabatan penting dalam struktur pemerintahan pusat. Pengangkatan para pejabat ini dilakukan berdasarkan keputusan Presiden yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun 6 pejabat yang dilantik Presiden Prabowo, yakni 1. Muhammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 2. Hanif Faisal Nurofik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. 3. Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 4. Muhammad Kodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. 5. Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. 6. Abdul Qadir Kading sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Rangkaian pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden terkait pengangkatan para pejabat yang akan menduduki jabatan baru tersebut. Selanjutnya, para pejabat yang dilantik mengikuti prosesi pengucapan sumpah jabatan. Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan program investasi terencana dan berkala reksadana, Pintar Reksadana, sebagai upaya untuk meningkatkan pendalaman pasar dengan mendorong partisipasi masyarakat di pasar modal khususnya melalui instrumen reksadana. Program ini juga diharapkan semakin mempercepat akses keuangan dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluncuran Pintar Reksadana dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friedricha Wisyasari Dewi bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Senin 27 April. Friedricha menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan program 8 Rencana Aksi Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang menyebutkan bahwa penguatan integritas tidak hanya didukung oleh kualitas tata kelola, tetapi juga didukung perluasan partisipasi masyarakat sebagai investor di pasar modal. Program ini juga menjadi bagian dari reformasi sistemik untuk memperkuat peran pasar modal sebagai pilar pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian nasional, ujarnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, kondisi pasar modal Indonesia saat ini sudah membaik dan aman bagi investor untuk terus menambah investasinya termasuk melalui program Pintar Reksadana tersebut. Pembangunan Jalan Ruas Sabang Talang dan Talang SAE di Kecamatan Rongkong, Kabupaten Lu Utara, resmi dimulai dan ditandai dengan groundbreaking oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Minggu 26 April. Proyek ini menjadi bagian dari upaya percepatan pembukaan akses darat menuju wilayah Seko yang selama ini dikenal memiliki tantangan geografis cukup berat. Pembangunan ruas jalan tersebut merupakan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah pegunungan yang masih sulit dijangkau. Kehadiran infrastruktur jalan diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Lu Utara. Proyek ini juga menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur daerah. Alhamdulillah hari ini kita melakukan groundbreaking pembangunan Jalan Ruas Sabang Talang dan Talang SAE di Kecamatan Rongkong, ujar Andi Sudirman, Minggu 26 April. Ia menjelaskan, ruas jalan menuju Seko tersebut akan mendapatkan penanganan preservasi sepanjang kurang lebih 141 km.
Penanganan jalan ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan anggaran dan kondisi teknis di lapangan. Program pembangunan jalan tersebut didukung dengan anggaran sekitar Rp70 hingga Rp80 miliar. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang, Sidrap, menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah, OTODA, ke-30 tingkat kabupaten, Senin 27 April. Upacara berlangsung hikmat di lapangan Kompleks SKPD Sidrap, dipimpin Bupati Sidrap Syaharudin Alrif, selaku Inspektur Upacara. Upacara ini turut dihadiri Wakil Bupati Nurkanaah, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, OPD, kepala bagian, camat, pejabat administrator, serta aparatur sipil negara, ASN, lingkup pemerintah Kabupaten Sidrap. Agenda upacara ini diisi dengan pembacaan sejarah otonomi daerah yang mengulas kembali perjalanan bangsa dalam menerapkan kebijakan desentralisasi sejak awal diberlakukannya. Pembacaan dilakukan staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Anis Dahlan. Mengusung tema, dengan otonomi daerah kita wujudkan Astacita, peringatan tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk merefleksikan peran strategis dalam pembangunan nasional.